Antusias masyarakat itu begitu besar. Mereka sangat juga mendukung, ada saya anggap sebagai pengunjung atau support dari teman-teman pelapak di CFD, sampai mereka merasa kangen. Selamat siang pendengar setia 92.3 Bromo FM, bersama Vira di sini dalam acara podcast seputar info Kabupaten Probolinggo. Nah, masih di Jalan Rengganis nomor 1 Gedung Islamic Center, Kota Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini kita telah menghadirkan satu narasumber, yakni Pak David dari penyelenggara CFD, benar ya Pak? Selamat siang Pak David. Selamat siang. Nah, apa kabar siang hari ini Pak David? Sangat baik. Alhamdulillah. Nah, pernah ada istilah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kita sebelum menuju sesi Q&A dan melontarkan pertanyaan dari Pak David nih, bisa mengenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar setia 92.3 Bromo FM, Pak. Oke, saya David Yunus. Saya selaku Ketua Car Free Day di Keraksaan. Terus ada beberapa teman relawan yang lain yang ini. Saya asli Keraksaan. Boleh nih, Pak David, apakah sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada nih Pak, yang sudah mewakili beberapa pertanyaan yang penasaran terhadap CFD itu sendiri Pak? Sudah. Oke, Bapak. Nah, untuk yang pertama nih Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa sih CFD itu Pak? CFD itu dari kata Car Free Day, Bu, ya. Car Car Free Free Day Day. itu kalau bahasa Indonesianya itu hari bebas berkendaraan. Hari bebas berkendaraan. Jadi Car Free Day sendiri itu merupakan hari di mana satu daerah itu harus terbebas dari 1 sampai 2 jam atau lebih. Betul. Itu terbebas dari asap kendaraan bermotor. Jadi ada beberapa manfaat yang didapat dari Car Free Day yang ada di kota, jantung kota alun-alun. Itu ada 6 manfaat yang didapat dari Car Free Day tersebut, yaitu karena ada beberapa aktivitas yang ada di situ, yaitu manfaatnya paling sedikit 6 yang kita dapatkan dari CFD tersebut. Sedikitnya ada 6 manfaat, yaitu tentang sarana olahraga yang ada di alun-alun itu. Masyarakat yang biasa datang sana memanfaatkan beberapa tempat olahraga, fitness, terus senam, dan skateboard yang biasanya para remaja mereka lakukan di tengah alun-alun. Terus yang kedua, sarana rekreasi, Bu. Sarana rekreasi. Jadi ketika adanya Car Free Day tersebut, beberapa masyarakat biasanya datang beramai-ramai, antar dengan teman, terus dengan keluarga mereka, sambil menikmati tempat wisata yang ada di kota alun-alun di Keraksaan. Terus juga untuk para pedagang UMKM, mereka juga menyajikan beberapa kuliner yang ada di Keraksaan. Terus penggalangan dana sosial. Kemarin kayak teman-teman dari relawan CFD itu juga memberikan kayak ke Peduli Semeru, Peduli mana itu Cianjur. Mereka juga mengadakan galangan dana sosial. Terus yang ke 5-nya promosi perusahaan, seperti kemarin ada dari UNSA, dari perusahaan-perusahaan besar, terus universitas, itu banyak yang mempromokan tentang beberapa isi dari perusahaan mereka sendiri. Terus yang ke-6 atau terakhir itu permainan atau pameran hewan peliharaan. Ada beberapa yang sudah kita lakukan, kita lihat mereka itu membawa ada hewan melata seperti ular, terus iguana, terus beberapa mainan-mainan untuk anak-anak. Jadi itu manfaat dari Car Free Day yang sudah didapat oleh masyarakat di jantung kota kita, alun-alun. Oke Bapak, jadi Car Free CFD ini merupakan
akronim dari Car Free Day Keraksan, di mana dalam satu hari tersebut atau selama 2 jam maupun sampai 3 jam, yaitu hari pembebasan di mana tidak ada kendaraan berasap di sekitar daerah tersebut nih Pak. Benar. Nah, sedangkan untuk tujuan dari CFD sendiri itu ada 6 seperti yang disebutkan Pak David tadi, ada playground, ada sarana fitness, sarana kuliner maupun kesehatan, promosi dan acara yaitu cinta binatang seperti itu nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kapan awal mula diadakannya Car Free Day Keraksan nih Pak di alun-alun Keraksan dan atas gagasan siapa nih Pak kalau boleh tahu? Awalnya itu Bapak Wakil Bupati Bapak Timbul, terus Bapak Heri asisten 1 dengan Bapak Penirin, Pak Camat Keraksan itu memanggil teman-teman relawan pada tanggal 20 Juni 2022. Di saat beliau memanggil kita, membentuk kita sebagai relawan itu memberikan pandangan bahwa di alun-alun ini ada kegiatan yang mungkin belum terorganisasi. Ada kegiatan yang belum terorganisasi. Terus habis itu ada beberapa teman-teman penjual kuliner yang juga masih semerawut. Akhirnya Bapak Bupati mengatakan, ya apa kalau misalnya tempat ini kita jatuhkan untuk wisata untuk masyarakat di Keraksan, wisata kuliner, wisata untuk rekreasi. Akhirnya tanggal 20 Juni 2022 itu terbentuk satu relawan CFD yang dulu pernah dimotori teman saya sebelum saya, Pak Esti. Habis itu saya dulu masih di perlengkapan. Terus Bapak Bupati dan Pak Camat juga menginginkan untuk meningkatkan beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan UMKM supaya tetap berjalan dengan lebih baik dikarenakan ada pandemi di tahun 2019 kemarin. Jadi kita di UMKM-nya serta PKL-nya itu vakum selama 2 tahun. Jadi keinginan dari Bapak Wakil Bupati bagaimana masyarakat ini tingkat untuk ekonominya semakin tinggi. Istilahnya menstabilkan ekonomi seperti itu ya Pak. Okay. Nah, jadi awal mula diadakannya CFD di alun-alun Keraksan ini pada tanggal 20 Juni dan atas gagasan Pak Wabub, Pak Heri sebagai asisten 1 dan Pak Ponirin selaku Kecamatan Keraksan. Nah, sebelum diadakan CFD di alun-alun nih Pak, apakah CFD pernah terlaksana di tempat lain Pak? Pernah. Jadi di tahun 2018 sampai 2019 itu pernah diadakan di sepanjang Jalan Diponegoro di dekat di baratnya Sopoyono itu SMA sampai di dekat ini Bu, Dr. Yasi. Di sepanjang itu, dan itu dikelola oleh dinas per bulannya. Dinas. Tapi dikarenakan di 2009 itu sudah mulai terjadi pandemi, maka kegiatan tersebut diberhentikan untuk batas tidak ditentukan. Jadi di 2009 akhir itu sudah mulai dihentikan pelaksanaan dari Car Free Day tersebut dikarenakan sudah perintah dari pemerintah untuk menutup semua aktivitas kegiatan. Jadi bisa dikatakan sebelum adanya CFD di alun-alun Keraksan ini pernah terlaksana di Jalan Diponegoro sampai Dr. Yasi itu ya Pak? Nah, sempat vakum dikarenakan ada pandemi COVID-19. Benar. Nah, pada tanggal 20 Juni 2022 kemudian terlaksana di alun-alun Keraksan. Nah, di situ tujuannya untuk semata-mata untuk menstabilkan nilai ekonomi perekonomian Kabupaten Probolinggo tentunya. Nah, dengan memanfaatkan beberapa pelapak UMKM, benar nggak Pak? Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan saat ini CFD Keraksan sudah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jumlah pelapak yang saat ini terdaftar di CFD Keraksan Pak? Kalau untuk pelapak yang terdaftar sampai saat kemarin, hari Senin itu sudah masuk 483. Ya, cuman kadang-kadang ketika di hari Minggu itu yang aktif antara 180 sampai 200. Dikarenakan kan tidak semuanya berjualan. Ada halangan, terus ada beberapa hal yang akhirnya yang untuk
per Sabtu itu pengambilan ID card itu terdaftar 180-200 pelapak untuk yang aktif berjualan di CFD. Nah, dengan adanya jumlah yang sangat fantastis ya Pak, bisa dibilang sangat maksimal untuk pelapak di CFD nih Pak. Bagaimana sih menurut Pak David sendiri antusias masyarakat terhadap CFD ini Bapak? Alhamdulillah, jadi antusias masyarakat itu begitu besar. Mereka sangat juga mendukung, ada saya anggap sebagai pengunjung atau support dari teman-teman pelapak di CFD, sampai mereka merasa kangen bahwa jika bisa CFD tidak boleh libur satu hari pun atau satu per minggu itu kan. Banyak teman-teman dari pengunjung mengatakan kalau bisa ini dilanjut Mas, jangan sampai ada libur atau nanti, kecuali memang kegiatan-kegiatan itu yang bentrok dengan kegiatan kabupaten. Terus mereka juga support, jadi dengan adanya CFD ini dari masyarakat itu sangat besar antusiasnya, malah merasa banyak bersyukurnya, terutama bagi yang mungkin mau untuk masyarakat Keraksan ya, mau rekreasi terlalu jauh, mereka memikirkan ongkos apanya, larinya ke CFD Keraksan. Karena di situ mungkin sudah ada beberapa yang harus dilihat, terus disenangi gitu ya, termasuk kuliner-kulinernya yang sudah mulai lengkap. Oke. Jadi dengan adanya acara CFD di Keraksan ini, selain meriah dan banyak dapat support dari masyarakat karena letaknya yang strategis ya Pak, ada di jantung kota Keraksan. Nah, terkesan kalau seperti ini ya Pak, kalau pas dalam setiap acara, event maupun organisasi pasti ada kendala Pak. Nah, bisa diceritakan nih Pak David, apa saja kendala yang sering Pak David temui di CFD Keraksan ini, atau bisa disebut suka duka nih Pak di CFD ini Pak? Kalau kendala awal itu kan mungkin kita masih beberapa hal yang harus kita temui itu di lapangan, masalah sampah dan kendaraan bermotor. Jadi beberapa pengunjung dan juga pelapak saat CFD berjalan 3 kali. Jadi 3 kali saat itu sebelum beberapa kali kita ingatkan, itu banyak parkir pengunjung ataupun pelapak memarkir sepedanya di area CFD, padahal area CFD itu harus bersih dari kendaraan bermotor. Terus banyak pengunjung juga serta pelapak saat itu masih membuang sampah itu sembarangan. Jadi berjalan dari 4 kali pertemuan saat itu baru kita sering kampanyekan bahwa CFD itu harus bebas sampah. Hanya kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari DLH. Itu untuk membuat masyarakat dan pengunjung serta pelapak sadar dengan adanya sampah yang menumpuk. Akhirnya kita tempatkan beberapa tempat sampah. Untuk waktu itu sudah berjalan 4 kali kegiatan. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari DLH menyediakan tempat sampah. Terus sering dimarahi oleh pengunjung atau pelapak karena kita menegur mereka parkir sembarangan. Karena ada tempat parkir yang sudah disediakan oleh pihak CFD di depan masjid, di dekat PLN sama di kantor kecamatan. Tapi ketika itu yang namanya juga baru terus antusiasnya begitu besar, jadi seakan-akan semua aku gitu. Akhirnya mereka tetap nerobos masuk. Kalau untuk dukanya mungkin itu. Kalau sukanya kita tidak bisa mengukur dengan rasa lain Pak ya. Ketika kita melihat kebahagiaan dari teman-teman pelapak dagang dari jam 6 sampai jam 10, ketika sudah jam 8 mereka habis dagangannya. Terus ada yang 1 jam sudah habis dagangnya, mereka tersenyum dengan bahagia. Kita juga ikut merasa bahwa kita sudah membahagiakan mereka. Itu yang bisa diukur dengan duka kita ya. Ketika itu teman-teman relawan juga berkata, ketika mereka sudah menghabiskan dagangannya dan tersenyum dengan kebahagiaannya, kita merasa bahwa kita sudah bersyukur memberikan tempat bagi mereka untuk bisa membuat mereka bahagia. Itu yang sukanya yang kita dapat Pak, gitu. Jadi duka
duka atau kendala ya Pak, bisa dikatakan kendala maupun duka dalam penyelenggaraan CFD ini, yaitu sempat beberapa kali selama awal mula diadakan CFD ini parkir yang sembarangan dan sampah berceceran seperti itu Pak. Berarti kesadaran baik dari pelaku UMKM maupun dari masyarakat sendiri atau pengunjung kurang sadar begitu ya Pak. Saat itu, tapi mulai sekarang sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Ya. Dan untuk sukanya, dan seperti Pak David sampaikan tadi, sukanya tidak bisa diukur karena melihat senyuman dari pelaku UMKM yang dagangnya sudah habis, itu bisa menimbulkan rasa senang sendiri kepada penyelenggara CFD itu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah, CFD ini kan diadakan setiap minggu dan tidak pernah ada libur kata Pak David tadi. Nah, pastinya ada rasa jenuh yang monoton seperti itu yang Pak. Mungkin ada program apa sih yang diterapkan Pak David untuk menghindari rasa jenuh ini Pak? Jadi ada beberapa event kita lakukan. Jadi ada teman-teman relawan juga yang memberikan kesempatan kepada teman-teman pemuda, teman-teman komunitas untuk silih berganti mengisi acara-acara di CFD. Karena kemarin kayak reok, terus habis itu campur sari, mereka itu kan kita tidak bayar. Oh, tidak membayar. Jadi mereka ingin mempromosikan kayak fashion dari Sanggar Larasati Bulu itu, ingin mempromosikan tempat mereka kayak fashionnya, terus campur sarinya. Jadi tiap minggu itu ada beberapa ekspresi dari teman-teman relawan juga yang ingin meramaikan di alun-alun. Jadi kita tidak memberikan batasan pada siapa saja yang mau mengisi di acara kesenian di sana. Jadi terus ada beberapa hal, kalau misalnya dari Pak Camat gitu ya, ada acara-acara dari dinas, kayak Dinas Kesehatan kemarin dari Bang Jatim, itu Pak Camat selalu berkoordinasi dengan mereka untuk mengadakannya pas di hari Minggu. Jadi untuk memberikan peluang kepada teman-teman yang berdagang, peluang pada teman-teman yang berrekreasi di situ untuk bisa menjadikan tempat itu lebih ramai dan menguntungkan bagi teman-teman di CFD. Gitu, Mbak. Nah, berarti dalam setiap minggunya ada wajah baru, tampilan baru dari Car Free Day Keraksan ya Pak? Nah, ada seperti live musik akustik, campur sari, Rek Ponorogo. Nah, boleh di-spill nih Pak untuk minggu depan. Nah, untuk pendengar setia 92.3 Promo FM, jadi ingin lebih tahu nih Pak, untuk acara program minggu depan ini ada acara apa ya Pak? Insya Allah kita ngadakan patrol dari teman-teman patokan RW 1. RW 1. Oh, iya RW 1. Jadi teman-teman kemarin sudah konfirmasi bahwa mau ngisi di minggu tanggal 22 besok ini. 22 besok ini mau ngadakan patrol dari RW 1 patokan. Jadi mereka pemuda-pemuda patokan yang berinisiatif untuk menyumbang di CFD. Nah, jadi dengan adanya setiap event di setiap hari minggunya, ini jadi pengunjung tidak merasa bosan dan jenuh gitu ya Pak. Jadi ada wajah baru, tampilan baru di setiap minggunya, terutama jika ada kegiatan dari dinas seperti yang Pak David sebutkan tadi. Adanya koordinasi terlebih dahulu, dan dengan adanya kegiatan tersebut dapat lebih memeriahkan CFD Keraksan seperti itu ya Pak. Benar. Oke. Dan mungkin yang terakhir dan nggak kalah penting nih Pak, ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo terkait penyelenggaraan CFD ini Pak? Mungkin untuk ini ya, untuk kami para relawan berterima kasih sebenarnya kepada kabupaten, pemerintah kabupaten yang sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengadakan CFD, dan harapan kami dinas-dinas terkait seperti Perindak, terus dinas koperasi itu bisa memberikan support ke depannya. Siapa tahu nanti setelah acara ini mereka juga bisa mensupport kita di CFD dari beberapa halnya. Dan untuk masyarakat kedepannya kami berharap Car Free Day ini di Keraksan lebih baik lagi, baik pengolahan eventnya maupun bertambahnya manfaat event itu sendiri atau masyarakat, khususnya masyarakat Keraksan. Dan untuk Bromo FM, saya berterima kasih karena sudah mau
dan bersedia menjadi partner kami. Terus untuk Kominfo juga, karena selama ini kan ada beberapa partner yang sudah media partner yang sudah ini ditambahi dengan media partner yang baru ini. Makanya untuk harapan saya yang terakhir, semoga kedepannya CFD ini lebih bagus lagi dan memberikan lebih banyak manfaat pada masyarakat di Keraksaan. Nah, oke. Terima kasih Bapak untuk harapan yang telah disampaikan tadi. Jadi jika boleh mengulang, saya ingin mengulang terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi Car Free Day sendiri dari Pak David yang dijelaskan tadi adalah satu hari di mana tidak adanya kendaraan berasap yang beroperasi di daerah tersebut. Nah, dan CFD Alun-Alun ini diselenggarakan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 atas gagasan Pak Wakil Bupati, Pak Heri selaku Asisten 1 dan Pak Ponirin selaku Camat Keraksaan. Benar nggak Pak? Nah, sebelum adanya CFD di Alun-Alun Keraksaan ini pernah diselenggarakan di Jalan Diponegoro. Nah, itu sempat terhenti karena adanya COVID-19 2 tahun ya Pak? 2 tahun. Dan kembali aktif kembali pada tahun 2022. Nah, di samping itu, selain untuk memulai CFD, kita membangkitkan nilai perekonomian Kabupaten Probolinggo, terutama di Kota Keraksaan sendiri, dan membangkitkan UMKM, seperti ya Pak, pelaku UMKM. Dan jumlah pelapak yang saat ini terdaftar ada sekitar 400 ya Pak? 483. Yang aktif 180. Dan yang aktif di setiap minggunya ada 180. Banyak sekali ya Pak, 180 ini Pak. Apa tidak kewalahan Pak? Nah, 180. Nah, dengan adanya jumlah pelapak seperti ini, tentunya antusias masyarakat sangat excited ya Pak dengan adanya Car Free Day ini. Juga di Car Free Day ada banyak sarana prasarana yang telah disiapkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Probolinggo sendiri. Nah, program yang diterapkan Pak David agar tidak monoton dan tidak jenuh pada setiap minggunya ada berbagai event, baik itu dari live musik akustik, campur sari, rap Ponorogo maupun sanggar-sanggar tari dari komunitas dan relawan lainnya, seperti itu ya Pak. Dan pesan dari Pak David sendiri sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo yang telah mendukung atas penyelenggaraan CFD ini, dan harapan untuk masyarakat lebih antusias dan lebih bisa berkontribusi untuk membuat CFD lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya Pak. Nah, oke nih Pak, nggak kerasa udah 30 menit berlalu, kita sudah bincang santai dengan Pak David selaku Ketua CFD Keraksaan. Nah, sebelum podcast hari ini berakhir nih Pak, boleh disampaikan nggak nih Pak, bagaimana cara kita mendaftar sebagai pelapak di CFD Pak? Kalau untuk mendaftar sebagai pelapak, bisa menghubungi bagian pelapak Bu Wuri Bu ya. Bisa menemui Bu Wuri di kecamatan. Terus ada link yang ini, yang apa, Google Form. Kalau misalnya tidak punya HP, bisa manual menemui Bu Wuri di Bu Wuri. Dia memang koordinator pelapaknya Bu. Di Kecamatan Keraksaan. Jadi nanti setelah hari Sabtu itu kita memberikan nomor ID card. Setelah itu nomor ID card itu nanti dipegang oleh para pelapak yang sama dengan nomor di jalan. Jadi pas hari minggunya hanya membawa pelapak untuk mencocokkan jalan. Mungkin ada media sosial nih Pak dari CFD sendiri Pak? Ada. Ya. Itu IG-nya CFD Keraksaan. Terus YouTube-nya juga CFD Keraksaan. Nah, jadi di Instagram CFD Keraksaan ada kontak person ya Pak yang bisa dihubungi? Ada kan? Jadi bagi masyarakat Probolinggo nih yang ingin mendaftarkan diri menjadi pelapak untuk berkontribusi di CFD Keraksaan, bisa mengunjungi Bu Wuri di Kecamatan Keraksaan untuk mendaftarkan diri, dan bisa juga langsung mengklik IG CFD Keraksaan ya Pak, dan laman YouTube-nya di CFD Keraksaan, seperti itu. Nah, di sana sudah ada kontak person yang bisa mengarahkan untuk registrasi menjadi pelapak di Car Free Day Keraksaan. Nah, benar ya Pak? Nah, oke Pak. Udah 30 menit berlalu. Terima kasih untuk informasi yang sangat insightful dan menambah wawasan masyarakat Probolinggo tentunya ya Pak. Nah, di sini kita sangat berterima kasih kepada Pak David yang telah hadir bersama kami di Radio Bromo FM. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Pak jika ada kesempatan. Oke, terima kasih Pak David untuk waktunya hari ini.
Saya Safira Aulia dan Pak David di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.